bertentangan dengan hati nurani saya tidak menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini saya juga tidak menangani perkara-perkara korupsi, kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaku kekerasan terhadap anak. Ini ada 3. Bukannya saya menolak rezeki, tidak, tetapi saya merasa ketika saya menangani itu ada hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Tapi Bapak pengen jadi seorang pengacara, memang cita-cita Bapak? Jadi memang sebagian masyarakat awam beranggapan kehadiran pengacara. Sekarang nama pengacara itu nggak ada sebenarnya, ini harus diluruskan juga. Sekarang sebutannya itu advokat. Jadi sejak adanya Undang-Undang 18 tahun 2003, penyebutan pengacara itu sudah tidak ada lagi, tapi penyebutannya adalah advokat. Ya. Nah, kehadiran advokat itu masyarakat berpikir, wah ini hanya untuk mendampingi terdakwa dalam kasus-kasus pidana saja. Padahal bukan itu. Ya, jadi kehadiran seorang advokat, apakah dia sebagai advokat itu sendiri, sebagai konsultan hukum, ya sudah bisa hadir ya sejak awal sebelum terjadinya suatu permasalahan, baik itu masalah pidana maupun masalah perdata. Biasanya kalau masalah pidana itu kan sudah terjadi tindak pidana, baru kita melakukan pendampingan karena seseorang disangka atau diduga melakukan tindak pidana. Tetapi di lain sisi di perkara perdata, kehadiran seorang lawyer itu diharapkan bisa memperkecil ataupun meminimalisir agar jangan sampai terjadi suatu masalah hukum. Nah, makanya banyak lawyer juga yang akhirnya mereka berprofesi sebagai konsultan hukum perusahaan. Nah, untuk apa? Fungsinya adalah untuk mendampingi sebuah perusahaan agar perusahaan ini tidak mendapatkan masalah. Kalaupun ada masalah, tapi bisa diminimalisir. Jadi ini yang harus dipahami sebagai masyarakat awam saat ini, bahwa lawyer itu bukan hanya sebagai orang yang sebuah profesi untuk mendampingi seorang terdakwa ataupun tersangka di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan, apalagi sebagai terdakwa di pengadilan. Tapi lebih dari itu, namanya juga penasihat hukum, ya. Nah, namanya juga penasihat hukum berarti memberikan nasihat yang berkaitan dengan hukum, supaya orang itu bisa paham. Namanya orang diberikan nasihat. Nah, nasihat itulah yang bisa dicerna, kemudian dipertimbangkan apakah ini baik atau tidak. Kalau dia menyatakan itu baik, bisa diterima, ya laksanakan. Kalau dia tidak, ya harus ada konsekuensinya. Artinya kemungkinan dia akan bersinggungan dengan hukum. Ya, belum lagi orang lagi yang bilang menang atau kalah dalam suatu advokat ini ya Pak ya. Sebenarnya nggak ada menang atau kalah ya, Pak? Saya tidak melihat profesi lawyer itu sebagai suatu menang kalah. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menyajikan rasa keadilan, gitu. Jadi kalau ada orang bilang, wah saya menang, gitu, tidak. Tetapi kita menyajikan fakta, bukti di dalam sidang pengadilan yang diuji, ya, dan dipertimbangkan oleh hakim, sehingga apakah bukti kita itu bisa dipertimbangkan oleh hakim, sehingga hakim bisa memvonis, bisa memutus perkara itu dengan rasa keadilan. Benar. Jadi bukan lagi bicara menang kalah, gitu ya. Apalagi perkara perdata, wah saya menang, ini nggak ada. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menyajikan fakta dan bukti itu sehingga keadilan itu bisa kita ke depan. Iya, itulah yang tadi masyarakat yang awam ya Pak yang menganggap, pengacara Pak Faisal menang dia tuh kasus ini, padahal bukan itu sebenarnya, gitu ya Pak ya. Tidak ke arah sana sebenarnya. Tapi itu kan labeling masyarakat ataupun penilaian masyarakat. Tapi saya lebih senang ketika dikatakan bahwa saya berhasil untuk menangani suatu permasalahan karena bukti yang saya sajikan itu lebih valid dan lebih dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, jadi bukan juga masyarakat beranggapan, wah pengacara itu kan membela yang baik. Ya, meskipun profesi advokat itu adalah profesi jasa yang harus dibayar secara profesional, tetapi bukan berarti kita harus membela yang bayar saja. Banyak juga kasus-kasus yang
terjadi dan kita dampingi secara gratis, prodeo namanya, ya. Dan itu memang menjadi suatu kewajiban bagi setiap advokat, setiap lawyer untuk mendampingi perkara-perkara secara prodeo. Oh, berarti itu langsung dari negara mungkin ya, Pak Faisal? Bisa penunjukan langsung dari negara ketika tersangka ataupun terdakwa itu diancam pidana minimal 5 tahun ketika dia masuk kepada proses penyidikan di kepolisian ataupun kejaksaan ataupun di pengadilan, penunjukannya oleh hakim. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga mungkin kasus-kasus perdata kita bisa melakukan pendampingan secara sukarela tanpa kita memungut fee ataupun jasa uang kepada para pencari keadilan, dalam hal ini klien kita. Karena apa? Karena kita juga prinsipnya bukan profit oriented semata, tetapi lebih mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa keadilan yang harus kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Oke, tapi ada juga Pak Faisal, aku opini yang dibilang kayak hukum tuh tajamnya ke bawah tumpul ke atas tuh Pak Faisal. Ya, itu sah-sah saja opini yang terbangun di masyarakat. Karena apa? Karena adanya kekecewaan masyarakat karena melihat penegakan hukum itu sepertinya separuh hati, sehingga ketika hukum itu berhadapan dengan masyarakat kecil, hukum itu benar-benar tegak. Ketika hukum itu berhadapan dengan seorang pejabatkah dia, seorang penguasa kah dia, hukum itu seperti tidak ada powernya. Nah, inilah yang akhirnya terbangun citra, terbangun image di masyarakat. Wah, ini hukum itu hanya untuk rakyat kecil. Nah, inilah yang harus kita benahi sekarang, sistem hukum kita. Aturannya sudah jelas, undang-undangnya jelas, hanya oknum. Nah, jadi oknum penegak hukumnya yang sebenarnya yang melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri. Inilah yang harus kita benahi. Iya. Tapi kalau Pak Faisal sendiri, kasus terberat apa Bapak yang pernah Bapak tangani selama ini Pak? Ini kan udah lama banget pasti Bapak ya, jam terbangnya udah gak tahu. Iya. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini, insya Allah tahun ini saya masuk tahun ke-20. Menjalani profesi saya sebagai seorang pengacara ataupun advokat. Jadi saya Oktober 2002 saya disumpah dan dilantik sebagai advokat dan tetap eksis sampai dengan saat ini. Saya disumpah dulu di Semarang, kemudian saya balik lagi karena saya asli memang dari Pinang dari Bintan, tanah Melayu. Saya harus membangun kampung saya sendiri. Nah, itu komitmen saya dan alhamdulillah saya sampai saat ini. Nah, kalau bicara masalah kasus-kasus apa sih, sebenarnya semua kasus sama. Tetapi bagaimana cara kita tadi mengungkap bukti-bukti dan fakta-fakta di dalam persidangan itu sendiri. Nah, pernah saya menangani kasus pembunuhan dan ini prodeo adalah kasus penunjukan saya oleh pengadilan karena terdakwa ini diancam hukuman 5 tahun dan ini pembunuhan. Berencana, yang pelakunya itu ada 7 orang pada saat itu. 2 orang pelakunya adalah anak di bawah umur dan yang 5 adalah orang dewasa. Salah satunya saya dampingi. Meskipun saya ditunjuk oleh negara untuk mendampingi terdakwa, bukan berarti saya mendampingi sesuai dengan keinginan hakim ataupun jaksa. Tetapi fakta yang terungkap di persidangan pada saat itu adalah kami yakin bahwa terdakwa bukanlah orang yang dituduh sebagai pelaku. Artinya ada pelaku lain sebenarnya. Nah, itulah yang kita coba ungkap dan alhamdulillah pada saat itu pelaku dibebaskan, divonis bebas, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Nah, artinya apa? Mari kita sebagai penegak hukum kita beradu argumen. Ketika argumentasi jaksa itu lebih kuat daripada argumen kami selaku advokat, ya bisa jadi terdakwa akan divonis bersalah. Tetapi ketika argumen jaksa itu lemah, kemudian argumen kami sebagai penasihat hukum bisa diterima oleh majelis hakim, bukan tidak mungkin terdakwa akan
bebaskan. Jadi tergantung bagaimana kita menyajikan fakta data dan bukti yang bisa kita sajikan di pengadilan. Jadi bukan bicara lagi masalah menang kalah, tapi adalah bagaimana trik kita untuk menyajikan bukti dan fakta supaya itu bisa dipertimbangkan. Iya benar. Dan akhirnya kasus itu terungkaplah si pelaku yang tidak bersalah ini, Pak. Yang akhirnya ada orang di baliknya itu. Ada orang di balik itu sebenarnya sebagai pelaku, karena kami berhasil menghadirkan alibi. Pada saat itu alibi adalah orang yang memang mengetahui bahwa bukan mereka sebagai pelakunya. Nah, ini yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita. Bukan berarti pengacara sudah tahu orang itu membunuh kok dibela, bukan. Yang kita bela itu adalah hak-haknya sebagai terdakwa. Meskipun dia terdakwa, meskipun kita punya keyakinan bahwa dia adalah sebagai pelaku, tetapi kita wajib untuk melakukan pendampingan. Karena apa tadi? Karena undang-undang menyatakan bahwa ancamannya adalah 5 tahun. Gitu, sehingga dia wajib. Nah, kemudian haknya untuk membela diri juga diberikan di situ. Ya. Nah, fungsinya apa untuk membela diri? Supaya ketika ada dakwaan ataupun sangkaan yang tidak benar, itulah yang diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Kalau pembelaan diri itu bisa diterima oleh majelis hakim, bukan tidak mungkin, ya pembelaan itu akan diterima. Tapi apakah pernah Bapak menangani kasus yang misalkan terdakwa ini sudah dikasih hukuman mati misalkan atau seumur hidup dan Bapak tetap mendampingi sebagai lawyernya kayak gitu, itu gimana caranya, Pak? Kita tetap ini tadi kasus pembunuhan berencana itu sebenarnya ancamannya sampai hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Ya, tetapi bagaimana kita bisa menyajikan tadi kembali lagi kepada kekuatan pembuktian yang disajikan oleh kami selaku penasihat hukum. Ya. Kepada majelis hakim, kita adu itu data yang ada, bukti yang ada pada jaksa dengan yang ada pada kami selaku penasihat hukum. Nah, ketika bukti kita lebih kuat misalnya, berarti kan akan melemahkan dakwaan jaksa misalnya seperti itu. Itulah yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menentukan apakah memang benar-benar hakim yakin pelakunya ini terdakwa atau bukan. Sebenarnya bukan membela si terdakwa ini ya, Pak, sebenarnya, tapi lebih ke kayak kepada haknya sebagai warga negara, meskipun dia sebagai pelaku, tetapi ada jaminan yang diberikan oleh negara, oleh hukum kepada si terdakwa tadi ataupun tersangka. Makanya kan kita selalu mengedepankan azas praduga tidak bersalah, presumption of innocence itu, sehingga ketika seseorang diduga, namanya baru dugaan, dugaan itu kan harus dibuktikan. Betul. Dan pembuktiannya itu juga harus sampai inkrah. Tidak bisa orang masih dalam proses dalam proses penyidikan, baru sampai di proses pengadilan sudah dikatakan dia sebagai pelaku misalnya gitu. Karena putusannya belum inkrah, belum tentu juga. Berapa lama Pak kalau untuk pengungkapan kayak gitu biasanya? Tergantung dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Bahkan ketika sudah divonis pengadilan sekalipun, para pihak bisa mengajukan keberatan, dalam hal ini banding ataupun kasasi. Jadi prosesnya bertahap. Ini udah kayak makanannya Pak Faisal banget ya. Jangan-jangan Bapak masalah diri sendiri, Bapak ntar mengacari diri sendiri boleh nggak Pak? Terkadang urusan kita sendiri tidak malah nggak bisa ya Pak. Tercover. Karena apa? Kita sibuk dengan mengurusi urusan orang. Iya benar-benar. Satu konsekuensi ketika saya sudah mendeklarkan diri, saya harus menjadi seorang pengacara. Advokat. Tapi Bapak pengen jadi seorang pengacara memang cita-cita Bapak dari kecil? Saya mulai dari SMA, saya memang sudah bercita-cita, saya kepingin sekali menjadi seorang pengacara. Makanya saya pada saat itu saya mengambil kuliah di jurusan hukum. Gitu, nggak mungkin kalau mau jadi pengacara saya ngambilnya ekonomi. Jadi sehingga mulai dari SMA saya tanamkan, kalau saya mau jadi pengacara apa yang harus saya kuatkan. Makanya beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan yang nanti arahnya kepada hukum itu yang saya kuatkan. Mungkin dulu saya pernah hafalan pasal Pak SMA tapi lupa lagi Pak sekarang. Jadi nggak jadi. Sebenarnya orang bilang kan pengacara itu kan banyak hafalan-hafalan gitu. Sebenarnya tidak perlu juga menghafal. Hakim sekalipun tidak ada hafal kitab misalnya gitu yang pasalnya itu ribuan atau ratusan, itu tidak. Tapi paling tidak kita memahami dalam kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang
biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling kita inikan. Jadi tidak perlu dihafal. Ya. Kayak udah terbiasa jadinya Pak ya. Tapi itu kembali lagi nanti akan teruji dari pengalaman-pengalaman kita melakukan penanganan kasus di lapangan. Kasus pertama kali ingat nggak Pak Faisal memecahkan kasus apa? Menangani kasus apa? Di Semarang karena saya dulu awalnya bahkan dulu sebelum jadi lawyer, saya sempat mendirikan LBH dulu, Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian saya kembangkan lagi menjadi Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Pasien. Kenapa? Karena saya pernah menangani beberapa kasus malpraktek dokter pada saat itu. Jadi kami menilai ada kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medis dokter terhadap klien kami pasien. Gitu. Sehingga ada 3. Nah itulah yang akhirnya menginspirasi saya untuk menggali lebih dalam perkara ini menjadi skripsi saya. Jadi skripsi saya itu tentang malpraktek dokter. Jadi saya lebih cenderung sebenarnya kepada hukum kesehatan. Gitu. Kita lebih menggali karena itu skripsi saya. Ingat sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Nih itu sebelum saya jadi lawyer. Tapi setelah saya dilantik menjadi lawyer banyak. Tapi lebih banyak pada awal-awal itu menjadi lawyer biasanya hukum keluarga, hukum perceraian, keluarga, hukum perdata, pertanahan biasanya karena bicara masalah kehidupan masyarakat ini pasti bersinggungan dengan tanah. Benar. Mulai dari kita lahir sampai kita mati pasti kita akan berkaitan dengan tanah. Jadi permasalahan paling banyak itu adalah tanah, baik itu sengketa kepemilikan maupun sengketa waris. Berarti Bapak udah bukan cuman di Kepri aja ya Pak nanganin semuanya. Iya, alhamdulillah karena kalau sudah advokat itu wilayah kerja kita itu udah Indonesia. Kalau dulu sebelum ada undang-undang advokat yang namanya pengacara praktek itu wilayah hukumnya, wilayah kerjanya itu hanya di bawah pengadilan tinggi saja. Misalnya pengadilan tinggi Riau. Pengadilan tinggi Riau itu membawahi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kalau saya ada perkara di provinsi lain, misalnya di Sumatera Barat, maka saya harus melapor dulu ke pengadilan tinggi Sumatera Barat. Gitu. Tapi ketika sekarang sudah semuanya dinyatakan sebagai advokat secara normatif, maka wilayah kerja saya itu tidak berbatas pengadilan tinggi. Jadi boleh di mana aja. Berarti kalau dipanggil langsung misalnya di Bandung, Bapak langsung menangani kasus langsung ke Bandung. Alhamdulillah ada beberapa kasus juga yang saya tanganin di luar kota. Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Pekanbaru ya, beberapa wilayah. Tidak mau ya kita karena profesi advokat tadi ya Pak. Karena kita profesi jasa ya mau tidak mau kita harus hadir. Tapi Pak pernah nggak Pak Faisal yang Bapak bilang tadi kasus yang ditunjuk langsung sama negara kita untuk menangani kasus tadi Bapak bilang, tapi kita tidak bisa menanganinya gitu, maksudnya menolak dalam artinya, itu boleh nggak sih kayak gitu? Pada prinsipnya perkara-perkara penunjukan itu adalah sebenarnya perkara-perkara yang bisa ditangani, tidak ada yang kasus yang tidak bisa ditangani kecuali kasus tersebut ada konflik interest. Misalnya pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan saya, misalnya seperti itu, ataupun bertentangan dengan hati nurani saya, misalnya gitu. Mungkin itu saya bisa menolak karena kita dilindungi di dalam ada kode etik juga kita misalnya gitu. Nah, misalnya sampai dengan saat ini saya bukan menolak ya, saya hanya bertentangan dengan hati nurani saya tidak menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Karena dulu saya juga sempat menjadi penyuluh anti narkoba di BNN. Saat ini saya juga tidak menangani perkara-perkara korupsi. Ya, meskipun dulu saya menangani kasus-kasus korupsi, tapi sejak dari 2016 ya, saya tidak mau menangani kasus-kasus korupsi. Karena sekarang saya juga sebagai penyuluh anti korupsi dari KPK. Ya, tidak mungkin saya sebagai penyuluh anti korupsi tapi menangani benar. Nah, kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, jadi ada 3. Bukannya saya menolak rezeki tidak, tetapi saya merasa ketika saya menangani itu ada hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Ya, saya dulu di Komisi Perlindungan Anak, tiba-tiba saya sekarang menangani pelaku pencabulan anak misalnya terhadap anak kan itu akan sangat lucu sekali misalnya seperti itu. Jadi saya membatasi diri saya untuk ini.
Tapi bagaimana Pak? Kan tidak boleh seorang pengacara tidak boleh ini. Mungkin saya mereverse dengan ke rekan-rekan saya yang lain. Tapi Pak Faisal, kenapa Bapak mau menjadi seorang penyuluh anti korupsi, ketua perlindungan anak, sedangkan di mana advokat itu semuanya ini all kan ibaratnya kasusnya banyak, harusnya Bapak bisa lebih banyak lagi kan dapatnya, tapi malah Bapak mau gitu. Makanya saya bilang profesi advokat itu adalah profesi yang mulia, officium nobile. Ya. Kemuliaan kita itu bukan semata-mata karena kita profit oriented. Tetapi bagaimana dengan profesi kita itu kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya orangnya adalah tipikal orang yang tidak puas dengan hanya satu bidang. Yaitu saya ingin diri saya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, makanya saya saat ini aktif sebagai penggiat anti korupsi. Saya aktif juga sebagai pemerhati masalah anak. Ya, saya aktif juga sampai saat ini sebagai penggiat anti narkoba. Karena apa? Hal-hal itu sebenarnya yang merusak tatanan kehidupan kita. Kita bicara masalah narkoba. Narkoba ini sudah mengakar, bahkan sekarang pemakainya itu sudah ke kalangan anak-anak. Kalau anak-anak generasi muda kita sudah terbiasa penyalahgunaan narkoba, ya jangan kita berharap mereka juga akan menjadi pengganti kita di masa depan. Ini yang harus kita selamatkan. Begitu juga dengan korupsi. Hancurnya negara kita ini tadi karena adanya praktek korupsi yang ada di berbagai lini. Ya, sikap koruptif kita itulah yang akhirnya menghancurkan tatanan kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita lawan. Kalau kita biarkan saja lah, korupsi itu kan sudah ada KPK, sudah ada. Berarti kita masif. Kita berarti ikut membiarkan tumbuh suburnya korupsi di negara kita. Jangan kita nuntut lagi negara. Wah, itu jalannya lubang, itu jembatannya hancur gitu. Karena apa? Karena di situ ada kemungkinan, ada kecenderungan tindakan koruptif itu sendiri. Jalan yang harusnya dibangun itu speknya sekian misalnya, hanya dibuat sekian. Jadi daripada Bapak menyelesaikan kasus yang narkoba tadi, mending Bapak menyuluhkan orang-orang biar nggak pakai narkoba lagi tadi ya Pak ya. Masyarakat bahwa ada hal yang bisa kita lakukan, kita bantu negara ini untuk kita keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Ya, tapi hebat loh Pak, seorang advokat justru jadi ininya, jadi apa? Jadi penyuluhnya mungkin kepalanya yang megang itu kayak anak narkoba tadi itu. Saya tidak merasa saya sebagai orang hebat, tidak, tetapi saya hanya ingin berkontribusi terhadap daerah ini, terhadap negara ini. Saya masih banyak orang-orang hebat mungkin di luar sana yang lebih dari saya, tetapi inilah saya yang bisa saya berikan kepada negara, sehingga nanti kalaupun nanti di akhirat sana dipertanyakan apa yang kamu buat, saya paling tidak sudah bisa menjawab. Betul. Saya sudah ini Allah. Ibaratnya nggak, mungkin tanda kutipnya nggak serakah gitu ya Pak ya, nggak mau diambil rezeki udah ada yang diatur. Iya, benar. Tinggal bagaimana kita menjemput rezeki itu dari sisi yang halal dan berkah. Benar. Bukan hanya halal tapi berkah. Oke. Ini Bapak jangan jadi ini juga lagi Pak, penyuluhan anti cerai. Nanti Bapak nggak bisa juga. Terus orangnya mau jangan Pak, nanti nggak ada lagi. Itu yang selalu saya ingatkan dalam diri saya sebelum saya terjun ke dunia lawyer, bahwa saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Terlepas penilaian orang terhadap saya seperti apa, tapi itulah yang bisa saya buat. Intinya niatnya ya Pak ya. Nah juga selain jadi advokat pun Pak Faisal juga jadi pimpinan satu kampus juga nih Pak. Ini gimana nih dari advokat hukum, arak hukum bisa mendirikan kampus berbasisnya IT, itu gimana ceritanya Pak Faisal? Ya, ini saya harus flashback lagi ke belakang. Jadi 2002 saya menjadi lawyer, 2003 saya balik ke Tanjung Pinang. Niat saya adalah ingin membangun kampung halaman saya. Tetap ke situ ya komitmennya ya Pak ya. Komitmen saya. Oke. Nah, satu saat saya bicara kosong, kata orang Melayu bual-bual kosong. Tetapi ternyata berisi. Beneran. Ya, dari ide-ide hanya ngobrol ngopi, apa yang kita bisa buat? Yuk kita buat lembaga kursus lembaga kursus komputer, karena pada saat itu komputer masih sangat minim tahun 2003 itu. Jadi kita berniat untuk itu. Oke lah. Tapi kok kita tanggung ya gini-gini.
kenapa tidak kita kita buat satu lembaga pendidikan gitu. Kalau kursus kan non formal, kita cari yang formal. Tapi karena kita hanya punya tenaga, kita punya ide, tapi kita tidak punya modal dalam hal ini finansial. Ternyata dari teman saya bicara-bicara itu dia linkkan dengan teman saya owner di Bandung. Dan kita sampaikan ide itu dan dia tertarik. Akhirnya dari 2004 itu kita mencoba menggarap membangun ini. Tujuannya apa? Kita ingin masyarakat khususnya di Tanjung Pinang ini melek IT karena tidak ada pada saat itu kampus yang berbasis IT. Nah itulah akhirnya kenapa kami mendirikan kampus IT yang sampai dengan saat ini masih berdiri dan tahun ini masuk ke tahun ke-15 ya, tahun 2007 berdiri Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang yang kami rintis sebenarnya dari 2004 gitu. Jadi prosesnya panjang, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami eksis di sana. Masih eksis. Intinya apa? Kami tetap ingin menjadi pelayan bagi masyarakat Tanjung Pinang. Kenapa Bapak nggak mendirikannya sekolah hukum, Pak? Ada terpikir kemarin, jadi bersama pendiri kampus ya, tapi Allah berkata lain. Teman saya sudah dipanggil lebih dulu karena wabah COVID kemarin. Sudah sempat itu terencana ya, tapi belum terrealisasi. Insya Allah nanti kedepannya kalau memang diizinkan dan ada kesempatan, insya Allah kita dirikan kampus yang berbasis hukum. Amin. Nah itu kan salah satu target Bapak nih dalam hidup juga ya Pak Faisal. Nah selain itu apa Pak? Kan ini udah banyak nih Bapak menjadi advokat, udah jadi ini kampus udah, semuanya udah, ya kan? Tadi di rumah sakit dari hewan udah juga. Nah target apa lagi Pak Faisal yang belum tercapai dalam hidup Pak? Selain sebenarnya saya hanya ingin mengabdi untuk daerah ini, apapun itu yang penting bisa menjadi yang baik bagi masyarakat dan itu bisa saya lakukan, itu akan saya lakukan. Selagi mampu, saya masih diberi kesempatan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, ya kita ikutin saja. Ya, dramanya sudah ada, yang skenarionya sudah ada yang mengatur, tinggal bagaimana kita mengikuti saja. Berarti untuk kayak jadi pengen ini udah kayak ya udah penting bermanfaat aja kemana alurnya gitu ya Pak ya. Satu profesi main profesi saya adalah lawyer. Apapun kegiatan saya yang lain itu merupakan tambahan ataupun bonus bagi profesi saya. Tapi saya tetap di profesi hukum. Ketika saya terjun ke dunia pendidikan, ya, saya tidak terpikir untuk menjadi seorang dosen karena saya tidak punya basic sebagai seorang pendidik. Tetapi saya terus belajar, ternyata begini, harus begini menjadi seorang pendidik, bla 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 bla. Saya harus merekrut. Ini kita mengelola SDM di perguruan tinggi itu sangat berbeda dengan perusahaan dan lain sebagainya. Di situ saya banyak belajar. Makanya akhirnya saya S2 saya tidak juga di bidang hukum. S2 saya malah saya lari. Saya keluar jalur, saya ke IT. Ekonomi. Ekonomi. S2 saya ekonomi ke marketing. Karena saya merasa marketing juga punya keterkaitan dengan profesi saya sebagai pengacara. Bagaimana saya bisa menjual profesi saya? Iya benar. Ilmu marketing. Waduh. Itu. Bagaimana saya bisa menjadi seorang konsultan perusahaan kalau saya tidak memiliki basic manajemen? Ya, tapi ilmu itu saya dapat di S2 saya yang di marketing tadi dan itu sangat membantu saya sehingga saya saat ini saya juga menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan jadinya ya. Aduh kemana-mana ya Pak ya. Perusahaan swasta maupun badan usaha milik pemerintah. Aduh, S1 hukum, S2 ekonomi marketing. Kampusnya IT yang di sana. Berwarna sekali. Makanya saya bilang saya orang yang tidak puas dengan apa yang saya capai. Iya benar. Masih pengen nyoba terus ya, yang baru gitu. Saya ingin terus mencoba dan saya ingin terus belajar. Kalau kita
merasa puas dengan apa pencapaian kita saat ini, yakinlah disitulah kegagalan mati kita. ya Pak langsungnya Pak kita. Kalau S3 kita langsung dokter kali yang ngambil. Atau mau matematika enggak? Kalau matematika saya mendingan ya terus terang saya bilang, saya daripada dikasih hitung-hitungan satu lembar, mendingan saya dikasih satu tumpukan suruh menghafal. Oh gitu. Kan gitu. Karena saya memang basic saya bukan orang gitu. yang Iya benar. berhitung, tidak. Bukan tidak pandai berhitung, bisa berhitung. Karena kalau tidak bisa berhitung nggak mungkin saya juga jadi lulus ya Pak. Lawyer. Karena di ilmu hukum juga sekalipun ada hitung-hitungan. Iyalah hukum pasti. waris, hukum wasiat dan lain sebagainya itu juga perlu hitung-hitungan dan lain sebagainya. Nah jadi semuanya saling mengisi lah. Tapi nggak suka banget, ibaratnya suka banget nih jadi advokat itu yang banyak mengungkap gitu ya Pak ya. Lebih apa ya? Lebih expert kalau saya itu menguasai bidang hukum itu sendiri. Saya kalau misalnya saya terinspirasi dulu sebenarnya dari film-film detektif sebenarnya. Korea nggak Pak? Zaman saya belum ada drakor. Drakor itu, dan sampai dengan saat ini saya juga nggak seneng drama gitu. Drama terlalu banyak didramatisir. Padahal menyelesaikan masalah itu juga termasuk kayak drama nggak sih Pak? Kan kayak drakor Pak. Karena dia mengungkapkan itu. Saya orangnya analitis. Karena kecenderungan saya otak kiri. Otak kiri itu orang yang cenderung menganalisa. Makanya itu menguatkan saya menganalisa kasus-kasus. Oh ini bagaimana saya harus menangani kasus ini. Meskipun kasusnya sama, ya, tetapi cara penanganannya pasti berbeda-beda. Tidak semua kasus itu penanganannya sama. Oh berarti nggak sama nih, misalkan kasus walaupun sama pembunuhan tapi caranya pasti beda lagi pasti ya Pak beda. ya. Sama-sama pencurian. Iya. Ya, tetapi penanganannya pasti berbeda. Okay. Karena apa? Karena delik, karena motivasi yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana juga beda. Akan berbeda. Iya, benar-benar. Gitu. Beda orang yang mencuri memang niatnya memang mencuri dengan orang yang mencuri karena niatnya memang dia kelaparan, dia kesusahan misalnya gitu. Cara penanganannya, cara menyajikan fakta, bukti di pengadilan juga beda akan berbeda. Ya. Meskipun ancaman hukumannya sama-sama pencurian. Iya. Gitu. Tapi jatuhnya kayak belajar setiap hari ada kasus ya Pak ya. Iya kan? Karena baru semua kita nggak tahu nih kasus belakangnya apa kan. Hukum itu dinamis. Setiap hari itu pemerintah pusat selalu menerbitkan regulasi-regulasi itu yang terkadang membuat kita pusing. Ya semuanya kementerian ini buat aturan, kementerian ini buat aturan. Akhirnya apa? Di lapangan penerapannya antara aturan-aturan itu saling bertabrakan sendiri. Aduh, saya juga jadi pusing nih Pak jadinya. Jadi makanya perlu kita melakukan analisis, tidak cukup. Ini masalah hukum harus diselesaikan dengan hukum, belum tentu. Masalah ekonomi harus ada bicara kita masalah misalnya penanganan korupsi pembangunan fisik bangunan. Di situ ada ahli bangunan, ya ada konstruksinya. Maka kita juga harus tahu spesifikasi bangunan itu sendiri. Oh ini pembangunannya memang harus begini. Kita belajar lagi itu, ya perhitungan kerugiannya. Kemudian misalnya hammer test itu apa? Ya kita juga harus ini. Dan itu tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan itu. Itu adanya di mana? Di lapangan. Ketika kita menangani kasus-kasus. Oke, tapi Pak sekarang nih kan kasus yang lagi banyak diperbincangkan kan kasusnya Brigadir J itu ya Pak ya. Nah Bapak kan sebagai advokat itu ngikutin ini nggak sih, ikut ngamatin juga nggak sih Pak kalau kayak gitu? Saya mengikuti itu. Ya memang ini kalau sebagai masyarakat awam kita gregetan. Benar. Tetapi kalau sebagai advokat, sebagai penegak hukum, salah satu pilar penegakan hukum, saya juga memahami posisi penyidik Polri untuk mengungkap kasus ini secara hati-hati. Karena ini juga mempertaruhkan kredibilitas institusi Polri itu sendiri. Makanya polisi, penyidik dalam hal ini membutuhkan waktu, mungkin hampir 1 bulan ini ya, untuk mengungkap sampai kemarin mengumumkan tersangkanya. Gitu. Jadi memang perlu kehati-hatian. Kalau masyarakat kan sudah tidak sabar nih melihat buktinya kan sudah ada, korbannya sudah ada, bisa divisum misalnya, bisa ada CCTV dan lain sebagainya. Tetapi tidak sesederhana yang dipikirkan oleh kita sebagai masyarakat awam. Benar. Ada hal-hal tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh penyidik sehingga membuat perkara ini menjadi lebih terang benderang. Tidak hanya
wah ini dugaan sementara ini, ya udah ini dinaikkan. Tiba-tiba ada bukti lain yang melemahkan. Akhirnya apa? Contohnya tadi ketika saya menangani kasus pembunuhan, akhirnya itu bisa bebas, terbalik, bisa seperti itu. Artinya apa, kan sia-sia kerjanya gitu. Jadi polisi, aparat penegak hukum juga harus bisa mendapatkan bukti valid yang cukup, ya, minimal dua bukti yang cukup untuk menjerat seseorang itu sebagai pelaku dari tindak pidana. Oke, jadi udah tenang juga lah ya Pak ya. Sekarang walaupun motifnya belum tahu kita ya Pak ya untuk saat ini. Motifnya mungkin nanti akan terungkap di dalam persidangan karena materi-materi penyidikan itu, ada materi-materi penyidikan yang mungkin tidak untuk konsumsi publik, karena itu akan menjadi bias nanti ataupun akan menjadi polemik di masyarakat. Jadi biarkan saja perkara ini terus bergulir. Kita harapkan ini nanti sampai di pemeriksaan di pengadilan akan terungkap siapa sebenarnya pelaku sebenarnya. Saya jadi langsung kayak berasa jadi ini ya Pak ya, sampingnya pengacara gitu loh. Oke Pak. Iya. Oke Pak Faisal, makasih banyak loh udah mau ngobrol kayak gitu. Jadi kita terbuka juga kan sebagai masyarakat awam. Ingat, pengacara itu bukan lomba menang atau kalah tadi ya Pak Faisal ya. Jadi mereka tuh gimana caranya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Jadi walaupun kalah bukan kalah sebenarnya. Karena memang bagaimana menguji dari pembuktian yang kita lakukan. Jadi bukan kalah, jadi nggak yang kayak gitu. Banyak orang masyarakat kayak gitu kan ya Pak Faisal ya. Nanti tonton sampai full ya Pak ya ini. Makanya ketika menjadi lawyer, profesionalisme kita yang harus kita kedepankan dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi itu sendiri. Oke, jadi udah ya Pak, nggak ada lagi jadi penyuluhan apapun ya selain ya Pak.